Kepada teman-teman peserta dan juga panitia diharapkan untuk mengaktifkan kamera dan juga memperhatikan kondisi mikrofonnya agar selalu off saat acara dimulai. Sekali lagi kepada teman-teman peserta dan juga panitia diharapkan untuk mengaktifkan kamera dan memperhatikan kondisi mikrofon agar selalu off saat acara dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada RI12 atau yang mewakili. Yang terhormat Ibu Dina Marisa Hairina, MKOM selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Bapak Haryo Jati Setyadi MKOM selaku pemateri, serta teman-teman peserta dan teman-teman panitia yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul secara online dalam acara sosialisasi keamanan informasi yang bertemakan meningkatkan keamanan informasi dalam privasi media sosial yang akan dilaksanakan pada hari ini, tanggal 16 Desember 2021. Sebelumnya perkenalkan saya Aska Jija Rahma selaku MC yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembacaan doa, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga pembacaan tata tertib, keempat laporan dan sambutan ketua panitia, kelima sambutan dari dosen pembimbing, keenam sambutan kepala SMA Negeri 12 Samarinda, ketujuh penyampaian materi, kedelapan diskusi, 9 penyerahan sertifikat, serta 10 atau yang terakhir yaitu penutupan. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Arya Kusuma Dewa. Kepada Arya, dipersilahkan. Ya, terima kasih pada MC. Jadi sebelum memulai acara ini, marilah sejenak kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon keriduannya atas apa yang kita lakukan di sini. Untuk yang beragama Islam, akan saya pimpin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafini amma wajibati mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa azmi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur pada hadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Kau limpahkan pada kami, pada masyarakat dan bangsa kami. Dengan nikmat-Mu lah jualah kami dapat hadir dalam acara webinar yang bertemakan keamanan informasi melalui Zoom meeting ini.
guna memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan menjalin silaturahmi dalam kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah webinar ini sebagai sosialisasi yang bermanfaat, yang membuahkan hasil bermanfaat bagi masyarakat dan negara kami. Webinar ini ditujukan tidak lain hanya untuk membela ridhomu semata. Untuk itu berilah petunjuk dan bimbingan pada kami, dan semoga kegiatan ini juga sebagai ajang kami dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan kerjasama demi memajukan bangsa ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi selanjutnya saya menerima MC. Baik, terima kasih kepada Arya yang telah memimpin doa pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya yaitu pembacaan tata tertib peserta. Saya akan membacakan tata tertib pada hari ini. Tata tertib untuk hari ini, 1. Seluruh peserta wajib masuk ke Zoom 30 menit sebelum acara dimulai. 2. Seluruh peserta wajib menggunakan background yang sudah tersedia dan format nama yang sudah ditentukan. Nama _ kelas. 3. Seluruh peserta wajib mengaktifkan kamera saat acara berlangsung. 4. Seluruh peserta wajib mengenakan pakaian yang bebas pantas berkerah. 5. Seluruh peserta tidak diperkenankan menggunakan atribut-atribut tambahan dan media selain yang telah ditetapkan oleh panitia. 6. Seluruh peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan kecuali jika peserta yang bersangkutan mendapatkan dispensasi dari panitia dengan alasan yang jelas. 7. Seluruh peserta wajib mematuhi seluruh instruksi dari panitia selama kegiatan berlangsung. Seluruh peserta wajib bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban Zoom selama kegiatan berlangsung. 9. Seluruh peserta wajib memperhatikan materi yang disampaikan selama kegiatan berlangsung. 10. Seluruh peserta dilarang makan pada saat kegiatan berlangsung.
Baik, selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Panitia kepada Yuvanda Ramadhani, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita selalu sanjungkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau pada yaumil akhir kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang terhormat, saya ucapkan kepada Kepala Sekolah SMA 12 Samarinda atau yang mewakili Bapak Haryus Jati Setiaji Mkom selaku dosen Universitas Mula Warman sebagai pemateri, Ibu Dina Marisa Karina Mkom selaku dosen dari Universitas Mula Warman sebagai pembimbing, dan seluruh rekan-rekan siswa SMA 12 Samarinda yang sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di acara sosialisasi ini. Para hadirin sekalian yang saya hormati dan juga banggakan, seperti yang kita semua ketahui bahwa adanya media sosial pada era sekarang merupakan suatu kemajuan teknologi yang sangat memiliki pengaruh besar. Sementara itu, dalam media sosial yang kita gunakan sehari-hari memiliki data privasi yang sangat sensitif, sehingga memerlukan tindak lanjut dalam mengamankannya. Saya berharap bahwa nantinya acara sosialisasi yang diadakan ini bermanfaat untuk memberikan informasi atau pengetahuan tentang pentingnya menjaga keamanan dalam menggunakan media sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang telah diberikan. Apabila ada kekurangan dalam kata-kata, saya ucapkan maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Yuvanda Ramadhani yang telah memberikan sambutan pada pagi hari ini. Dilanjutkan sambutan oleh Ibu Dina Mariska Hairina Mkom selaku dosen pembimbing. Kepada Ibu Dina, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah suara saya jelas ya. Sebelumnya pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 12 Samarinda atau yang mewakili. Kemudian kepada Bapak pemateri kita pada hari ini, Bapak Haryo Jati Setiadi Mkom. Kemudian yang saya banggakan juga pada teman-teman panitia pelaksana pada kegiatan kita pagi hari ini dan juga kepada para peserta siswa dan siswi dari SMA Negeri 12 Samarinda. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya, alhamdulillah. Insya Allah pada pagi hari ini teman-teman semua di sini selaku panitia pelaksana dan saya sendiri dengan Ibu Dina Marisa Khairina selaku dosen pembimbing di dalam program hari ini. Ya. Ini merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat dari teman-teman atau dari adik-adik mahasiswa dan mahasiswi program studi sistem informasi angkatan 2019. Ya. Dan ini terbagi dalam beberapa kegiatan atau kelompok ya. Dan di sini target pada teman-teman semua di sini adalah pada siswa dan siswi SMA Negeri 12 Samarinda ya. Jadi kegiatan ini merupakan sebenarnya bagian dari mata kuliah ya.
Mohon maaf sebelumnya mungkin karena ada kendala jaringan, jadi kita menunggu sebentar untuk Bu Dina kembali join ke room Zoom. Mohon maaf, suara saya terdengar? Iya Ibu, terdengar Bu. Iya, maaf ya tadi mati listrik di sini, Iya. jadi harus ganti ini. Iya, saya lanjutkan ya. Jadi tadi untuk program kita pada pagi hari ini itu kita kemas dalam bentuk sosialisasi ya, dengan tema hari ini yaitu keamanan informasi ya, yang akan disampaikan dengan pemateri kita yang memang Bapak Haryo ini merupakan dosen dari program studi sistem informasi yang memiliki kompetensi dan kepakaran ya untuk bidang keamanan informasi ini. Ya mudah-mudahan apa yang akan disampaikan atau materi yang akan disampaikan nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman atau adik-adik di SMA Negeri 12 Samarinda ya, karena kita ketahui sendiri bahwa seperti yang sudah disampaikan sedikit dari Ketua Panitia tadi ya, bahwa keamanan informasi ini memang menjadi topik yang penting untuk sama-sama kita ketahui ya, dengan beredarnya banyak media sosial yang sedikit meminta kita atau memaksa kita ya untuk membuka profil diri gitu ya. Ya, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada pihak SMA Negeri 12 Samarinda yang sudah bersedia sebagai mitra di dalam program pengabdian kepada masyarakat dari teman-teman panitia pelaksana di sini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dina yang telah memberikan sambutan pada pagi hari ini. Selanjutnya dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala SMA Negeri 12 atau yang mewakili kepada Bapak, saya persilakan. Tes terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT pada pagi hari ini yang cuacanya kebetulan hujan, jadi kayaknya jaringan internet itu terkendala. Ya, kebetulan juga saya berada di sekolah, di kantor ini, jadi internetnya agak putus-putus dari tempat terkeluar beberapa kali. Salam dan salam kita panjatkan kepada Allah SWT, salam Nabi Muhammad SAW yang memberikan kita pengajaran dan pengetahuan sehingga kita mendapatkan mendapatkan pengetahuan dari yang gemilang. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala SMA Negeri 12 pada pagi hari ini beliau tidak bisa hadir bersama-sama kita dan memberikan amanah kepada saya untuk mewakili beliau karena ada keperluan kegiatan dinas. Jadi saya mewakili Bapak untuk menjadi perwakilan sekolah. Saya mengucapkan terima kasih kepada ini Fakultas Teknik ya Pak ya. Mohon maaf kalau tidak salah. Betul Pak, Fakultas Teknik. Benar Pak. Prodinya? Sistem Informasi Pak. Sistem Informasi. Iya. Saya ucapkan terima kasih kepada Fakultas Teknik Prodi Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah yang dimana pada pagi hari ini mengundang kami untuk hadir mengikuti webinar keamanan informasi. Nah, sebelumnya juga saya mohon maaf, mungkin dari seluruh peserta yang seharusnya mungkin bisa hadir sekitar 80 orang, ini kayaknya saya lihat tadi di peserta yang sudah masuk mungkin hanya sekitar 8 orang atau 9 orang termasuk saya. Saya mohon maaf, mungkin saya di luar kendali kita ya, karena medianya adalah Zoom dan kondisi saat ini mungkin tidak terlalu mendukung untuk jaringan internet yang stabil. Tapi mudah-mudahan peserta yang hadir bisa tidak mewakili nanti bisa menyampaikan hasil webinar pada hari ini pada teman-teman yang lain. Mungkin karena kebetulan saya yang
undangan ini hanya saya sampaikan ke kelas 12 karena mungkin siapa tahu mereka tertarik nanti bergabung di Fakultas Teknik Prodi Sistem Informasi. Sekali promosi Pak ya. Nah, kemudian saya sangat senang sekali dengan materi yang diberikan karena saya rasa juga keamanan informasi adalah satu hal yang penting karena beberapa mungkin dari kita contoh saja mungkin saya sering menerima WA berantai ya, WhatsApp berantai yang menyatakan tentang kuota gratis yang kadang-kadang kita disuruh memasukkan mungkin data-data pribadi kita yang tidak sadar ternyata itu adalah salah satu bentuk pencurian data yang akibatnya mungkin kalau nomor HP kita itu terkonek dengan M-Banking maka mungkin akan terbobol semua data-data kita di sana. Nah mungkin ini bisa nanti dijelaskan secara jelas oleh Pak pemateri, Pak Haryo ya. Nah, jadi bisa dijelaskan mungkin kepada anak-anak mungkin WhatsApp yang seperti itu sebaiknya mungkin tidak perlu diteruskan. Jadi kadang-kadang nanti anak-anak menerima kemudian diteruskan pada teman-temannya bahkan masuk ke dalam grup sehingga teman-temannya juga akhirnya menyampaikan ke grup yang lain. Jadi akhirnya WhatsApp yang sebenarnya tidak harus diteruskan itu menjadi kemana-mana bahkan sampai ke gurunya begitu. Nah, itu mungkin salah satu bentuk yang kadang-kadang kita tidak sadar informasi yang sudah kita berikan ternyata membuat kita rugi sendiri. Mungkin kalau seandainya tidak punya M-Banking, paling tidak nomor HP kita itu mungkin akan dipakai orang lain untuk menipu teman-teman kita. Mungkin itu yang mungkin saya kurang lebih saya tahu. Nah, ya saya berharap nanti Bapak pemateri bisa menyampaikan seberapa penting keamanan informasi pribadi kita di media sosial dan mungkin bagaimana trik-triknya kita menjaga data kita supaya setidaknya keamanan data kita bisa selamat ketika kita bermedia sosial. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan permohonan maaf karena mungkin peserta yang hadir tidak di luar ekspektasi dari Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya mohon maaf, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Wakil Kepala SMA Negeri 12 yang telah memberikan sambutan pada pagi hari ini. Sebelum melanjutkan acara, kami dari pihak panitia akan melakukan sesi dokumentasi kegiatan. Kepada operator, saya persilakan untuk melakukan sesi dokumentasi. Ngambil dari HMC ya. Untuk semua peserta harap on-cam ya. Oke. Saya mulai ya. Bisa on-cam dulu ya. Oke, saya mulai ya. 1, 2, 3. Ya, sudah, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih semua. Baik, terima kasih kepada operator. Akhirnya sampailah kita pada acara inti pada hari ini, yaitu penyampaian materi. Masuk pada materi hari ini yang bertemakan meningkatkan keamanan informasi dalam privasi media sosial. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu pemateri kita, yaitu Bapak Haryo Jati Setiadi M.Com. Berikut saya akan membacakan CV dari Bapak Haryo Jati Setiadi M.Com. Pemateri kita hari ini atas nama Haryo Jati Setiadi, dosen Sistem Informasi Fakultas Teknik Unmul. Beliau pernah menempuh pendidikan di Universitas Mula Warman pada tahun 2004 hingga 2010, sarjana ilmu komputer
pada Institut Teknologi 10 November pada tahun 2013 sampai 2016, Magister Teknik Informatika bidang keahlian Sistem Informasi. Untuk pengalaman mengajar, beliau pernah mengajar menjadi dosen non-PNS Unmul pada tahun 2016 hingga 2019, menjadi dosen tetap non-PNS pada Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi pada Prodi Teknik Informatika, dosen kontrak UMKT pada tahun 2018, menjadi dosen kontrak pada mata kuliah MKDU Komputer di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Dosen kontrak Universitas Mulia pada tahun 2018 hingga 2019 menjadi dosen kontrak pada mata kuliah MKDU Komputer di Universitas Mulia. Dosen kontrak Universitas Terbuka pada tahun 2020 hingga 2021 menjadi dosen kontrak pada mata kuliah Komputer dan Media Pembelajaran pada Universitas Terbuka. Dosen tetap PNS Unmul pada tahun 2019 hingga sekarang menjadi dosen tetap pada program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Untuk keahlian sendiri, beliau berkeahlian dalam bidang adopsi teknologi, tata kelola TI, keamanan komputer. Untuk minat, beliau memiliki minat dalam keamanan komputer, data science, forensikal digital, jaringan komputer, tata kelola teknologi informasi, serta adopsi teknologi. Untuk pengalaman membimbing dan menguji mahasiswa, kira-kira Bapak Haryo sudah membimbing kurang lebih sekitar 100 mahasiswa. Baik, dapat dilihat dari CV pemateri kita pada hari ini ya, terlihat bahwa sudah banyak pengalaman beliau dalam bimbingan, pengabdian, serta penelitian dan publikasi yang tentunya berkaitan dalam bidang teknologi. Maka dari itu, langsung saja kita sambut pemateri kita pada hari ini. Assalamualaikum Pak Haryo, ada di tempat? Saya ada di tempat. Oh, iya. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, baik dan Alhamdulillah. sehat walafiat. Ya, bisa saya mulai? Ya bisa Pak, langsung Oke. saja saya kasih alih. Untuk layar dan waktu dan layar saya persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi sabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih Pak Darto selaku pihak yang mewakili dari SMA 12, Bapak pimpinan dan wakil Paskola Pak yang sudah berkenan untuk menerima kami di acara ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Yang saya hormati ada Ibu Dina Marisa Kairina MKOM selaku dosen pembimbing. Yang saya banggakan para panitia webinar hari ini, yang saya cintai atau saya apresiasikan kepada siswa-siswi SMA 12 yang sudah berkenan menyempatkan waktunya dikala cuaca yang mendukung untuk melakukan hibernasi ya. Ya memang kendala teknologi yang tidak bisa dihindari Pak ya. Tadi ada jaringan di home juga ternyata putus nyambung, saya beralih ke jaringan menggunakan handphone. Memang juga ada beberapa informasi tentang mati listrik di berbagai daerah di Samarinda. Nah, kemungkinan ada siswa-siswi dari SMA 12 yang listriknya padam atau jaringannya terputus. Tapi saya ucapkan terima kasih sudah diperkenankan mahasiswa-mahasiswi kami untuk bisa melakukan pengabdian masyarakat di SMA 12. Pak Darto, saya selaku dosen sistem informasi mengucapkan terima kasih Pak. Semoga nantinya kita bisa berkelanjutan Pak ya dalam melakukan kerjasama. Diharapkan juga tahun depan kalau memungkinkan nanti bisa share offline kita adakan di Fakultas Teknik di lab jaringan komputer seperti itu Pak. Ya, selamat pagi semuanya, teman-teman semua panitia ya. Saya lihat mukanya tegang semua karena mungkin tidak banyak yang hadir ya, nggak masalah teman-teman ya. Yang penting Bismillah sudah dilancarkan untuk bisa
melakukan acara ini. Jadi nggak usah khawatir. Ini bukan terkait dari nilai dan lain-lain. Yang penting acara kalian berjalan dengan lancar untuk hari ini. Sekedar saya mohon izin Bapak Darto, Bu Dina, dan teman-teman kalian untuk izin sharing materi hari ini tentang sebenarnya saya ambil garis besar dulu teman-teman ya tentang kenapa sih kita angkat materi dari keamanan data pribadi, karena maraknya ya era pandemi ini dampak positif dan negatifnya itu ada. Dampak positifnya adalah mempercepat penggunaan teknologi yang di tahun-tahun sebelumnya itu dirasa sangat sulit pencapaian penggunaan internet. Bahkan wacana tentang penggunaan webinar secara Zoom meeting itu sangat sulit dilakukan pada era sebelum pandemi. Nah, setelah pandemi ini ternyata efeknya adalah mengubah semua kebiasaan dari manusia. Ya, bahkan ada yang lebih nyaman online di rumah. Ya, dampak positifnya mungkin di rumah bisa ada waktu buat keluarganya, itu juga suatu hal yang positif yang bisa diambil dari pandemi ini. Dan juga meningkatnya kejahatan dalam cyber tadi terkait dengan teknologi informasi. Yang baru sekali adalah tertangkapnya seorang, ya ini saya nggak menyebutkan alumni mana ya, tapi saya tahu lah orangnya, seorang hacker dari Samarinda yang membobol dengan membobol dari data KTP ya, dibobol untuk diajukan ke bantuan prakerja. Nah, ini dia dapat banyak dari sana. Akhirnya sudah ketangkap dengan meminta bantuan dari teman-teman yang ada di Jawa. Yang kagetnya adalah beliau adalah yang saya kenal juga ya kebetulan, dan juga orang Samarinda. Nah, jadi sebenarnya hal tersebut sisi negatifnya ya merugikan orang lain, jelas ya, sangat merugikan orang lain. Yang positifnya ternyata kemampuan yang ada itu harusnya disalurkan dengan baik ya. Kalau dilihat dari sisi skillnya ya harus dipergunakan untuk bisa mengedukasi, bahkan juga bisa digunakan untuk hal-hal yang positif atau digunakan sebagai istilahnya kalau dalam security dan namanya blue team ya, yang menghandle atau mengatasi masalah keamanan komputer. Oke, saya izin untuk sharing PPT-nya nih. Saya gunakan kebetulan adalah PPT yang saya pakai pada acara Diskominfo yang lalu ya. Maaf tadi saya belum lakukan editing yang banyak. Yang jelas intinya sama, nanti kita coba buka lah kalau ingin latihan atau mengenal gimana sih cara kerja hacking. Itu bukan cuma dengar aja Pak, saya sering dengar Pak ini keamanan ini bla bla banyak sekali, tapi bagaimana kita mencobanya atau minimal kita tahu lah cara kerjanya, tadi phishing dan lain-lain. Nah, yang kita angkat hari ini adalah banyaknya kejahatan di ruang digital yang minimal harus kita pelajari dengan meningkatkan literasi digital. Ya, ini adalah ya berita-berita yang tidak mengenakan ya. Era pandemi meningkat, akses digital meningkat, tapi yang paling juga meningkat adalah cybercrime tadi. FBI bahkan menyatakan meningkat 300% di kala pandemi corona. Ya, ini tren juga keamanan yang wajib diperhatikan karena tadi sangat masifnya penggunaan teknologi informasi. Terkadang kita juga perlu minimal mengedukasi ya, bukan hanya saja meningkatkan secara teknologinya, tapi juga harusnya bisa mengedukasi penggunanya, user pengguna. Apalagi pengguna informasi ini ada yang masih baru ya, atau baru belum tahu tentang bagaimana etika digital dan lain-lain di dalam internet tadi, sehingga suatu saat kalau dia menemukan suatu kasus ataupun ada tindak kejahatan ya, takutnya menjadi sebuah target atau korban ya, yang ditarget untuk memastikan bahwa korban tersebut dapat diambil data privasinya. Nah, untuk itu kenapa sih kita harus memperhatikan data privasi? Ini juga biasanya saya sering lupa ya. Ada di CP saya itu tidak saya tampilkan nomor handphone, alamat rumah, dan lain-lainnya. Terkadang
Ini kejadian nyata nih Pak ya. Saya lagi ngisi webinar, ya tiba-tiba habis itu saya ditelepon, ngaku-ngaku ini teman, ini konco loh Pak, masa nggak kenal bla bla, masa tiba-tiba dia pakai nama teman saya. Nah teman saya ini kebetulan orang Banjar Pak. Nah dia pakai bahasa Jawa, ini sangat mencurigakan. Jadi wah sudah beda. Tapi dia pakai nama teman saya tersebut. Coba dicek ini apa kabar, masa lupa teman ini bla bla. Wah mereka tahu dari mana? Karena mereka mengecek semua data informasi yang teman-teman pernah postingkan di medsos ya. Jadi itu namanya teknik social engineering. Jadi teman-teman setiap data yang teman-teman upload di internet medsos ya yang menyebutkan posting masukkan nomor telepon, alamat rumah, tanggal lahir, nah itu memudahkan oknum-oknum yang ingin berbuat jahat tadi untuk melakukan kejahatan ya. Karena kalau ini lingkupnya kecil, kalau di dunia nih teman-teman bisa cari, kemarin baru ketangkap seorang telegram yang terkait dengan namanya konsultan Yahoo Boy. Kalau teman-teman sering baca ini ya, baca berita, yaitu tentang menggunakan email palsu. Mereka email Yahoo tadi mengirimkan link bantuan ke perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan misalnya bantuan dana di Afrika dan lain-lain. Jadi uangnya masuk rekening tapi bukan disalurkan, malah digunakan untuk foya-foya dan lain-lain lah. Itu adalah teknik social engineering. Karena apa dipakai teknik social engineering? Karena yang paling mudah ya tadi adalah memanfaatkan kelemahan perasaan manusia, memanfaatkan hal tersebut ya. Jahat ya, tapi memang itu adalah suatu teknik di dalam cybercrime tadi. Nah, kebetulan cybercrime ini punya topologi tadi ya, ada yang sifatnya outsider di sini, ada yang sifatnya adalah insider. Nah, jadi dari sini yang paling kira-kira yang paling berbahaya ya, apakah outsider ataukah insider? Kira-kira ada yang bisa bantu saya? Sekiranya yang paling berbahaya jelas ya, yang datang dari dalam sendiri, insider yang dikenal, yang biasanya di rumah ya, itu yang mengetahui semua aktivitas atau kegiatan ataupun tempat menyimpan dan lain-lain ya. Nah itu yang agak sulit kalau dilacak. Kalau ada sebuah cybercrime ya, ini agak sulit dilacak karena yang lakukan adalah orang di dalam sana yang sudah tahu aktivitas dan lain-lainnya ya. Nah kemudian juga yang sifatnya outsider. Nah bisa dilakukan oleh hacker ya, hacker yang masif lah. Jadi juga ada geng-geng tersendiri lah. Misalnya ada top cyber security ya, top Amerika yang pertama ya, Amerika, kemudian ada Inggris, ada Rusia dan lain-lain. Jadi top hacking itu sebenarnya ada di negara-negara maju sana ya. Yang terkenal nih saya ambil contoh namanya Carbanak Gang tadi yang sudah mencuri sampai 1 miliar US dollar dari 100 bank dan 30 negara. Yang teman-teman lihat di film-film dan lainnya itu terkait dengan cybercrime ya, memang ada kasusnya yang mungkin tidak terekspos dengan jelas. Tapi yang jadi concern kita di Indonesia adalah sekarang sering sekali kurangnya perhatian dari ini ya, dari para penyedia layanan, contohnya misalnya e-commerce dan lain tentang data privasi ya. Bahkan yang baru-baru ini adalah bisa terpublishnya data-data privasi dari sebuah lembaga penjamin kesehatan ya, saya nggak sebutkan apa, yang mana sebenarnya data itu ya memang data nggak terlalu penting, tapi kalau dipakai untuk digunakan untuk target tertentu ya, atau menggiring opini dan lain, dipakai untuk hal-hal yang tidak baik ya juga bisa ya, karena berisi tentang data-data penting tentang nama, alamat dan lain-lain ya. Kemudian juga data e-commerce yang lagi booming juga ya, pencurian pengambilan data e-commerce yang mana menyebabkan hal tersebut bisa menimbulkan ini ya, ketidaknyamanan dari pengguna aplikasi-aplikasi tadi, karena memang jaminan untuk data pribadi sendiri baik dari segi e-commerce ataupun pemerintah ini belum ada jaminan yang mendukung hal tersebut. Bahkan kalau teman-teman di bank sendiri ya, kalau ingin nabung bank, nggak mungkin di bank itu memberikan saran begini, bank kami ini menjamin
100% keamanan nggak ada, pasti nggak disampaikan seperti itu. Memang karena memang nggak bisa dijamin hal tersebut pasti kejadian ya. Yang saya alami dengan teman saya, bukan saya, teman saya memang ada dari e-commerce ya, dia pakai device handphonenya tuh ganti baru ya. Nah, ternyata lupa di reset dan lain-lain, ternyata masih nyangkut akunnya. Digunakan untuk transaksi-transaksi dengan pay letter tadi ya. Jadi mereka beli tapi tagihan itu masuk ke ini, ke ID-nya yang teman saya. Jadi sempat sampai hampir 10 jutaan lah. Nah, habis itu ke tracing. Nah, saya baru tahu ternyata untuk melaporkan suatu kejahatan digital itu harus ada maksimal kerugian ya kalau di kantor polisi ya. Saya juga pernah melaporkannya sampai ke kantor polisian di Jawa Timur ya. Itu disebutkan bahwa kalau memang mau diangkat kasusnya itu harus sekian berapa gitu ya kalau mau diangkat. Jadi kalau misalnya cuma pencuriannya kecil itu kadang nggak bisa diproses. Nah, tapi bayangkan kalau yang korbannya itu dari yang kecil-kecil tadi itu banyak ya. Juga harusnya merugikan ya. Nah, ini sudah mulai digencarkan sekarang dari pemerintah juga dari berbagai lembaga, bahkan Kaltim juga sendiri ngebuat sebuah lembaga yang disahkan di awal Desember kemarin yang mengurusi tentang misalnya tadi kejahatan cyber dan lain-lain. Ya CSR IT ya saya lupa untuk Kaltim ya. Itu bisa terbuat dengan baik dan juga dibentuklah tim-tim untuk mengatasi namanya respon dari pengaruh yang tetapi lingkupnya masih di ruangan pemerintahan. Karena apa? Karena banyak sekali ternyata website pemerintah itu yang hanya dikerjakan ya itu ditinggalkan dan akhirnya menjadi sebuah kelemahan ataupun jaringan yang masih terhubung yang dapat diakses oleh orang lain. Jadi kasusnya ya simpelnya banyak kejadian website dari pemerintahan yang dibobol. Walaupun datanya tidak penting tapi ya minimal ya di maintenance lah. Ya jangan sampai hal tersebut bisa dilakukan. Yang juga pernah saya cobakan dengan mahasiswa itu adalah data-data dari rumah sakit ya. Rumah sakit ternama lah, saya nggak sebutkan rumah sakit mana, yang bisa tembus dengan memberikan comment injection misalnya, ataupun misalnya yang tahun-tahun 2016-17 itu juga website dari lembaga pemerintahan juga banyak yang masih belum diupdate ya, sehingga kita bisa masuk ke sistem dan bisa melakukan editing data di sana. Nah, tapi seiring berkembangnya waktu, pentingnya tadi awareness tadi ya kepada semua pihak tentang keamanan digital ini. Nah, kemudian setelah dimasuk ke insider, kita masuk ke yang sifatnya outsider. Outsider ini ada namanya mobile hacking. Ya, tadi betul katanya Bapak tadi ya. Link-link tadi itu berbahaya teman-teman ya. Link-link yang di-share itu jangan teman-teman coba bagikan tanpa melihat tadi. Jadi ada beberapa simple cara ya. Biasanya kalau misalnya ada dapat link itu paling simple yang saya bisa lakukan adalah saya coba copy linknya, saya masukkan di sini, masukkan di website misalnya Total Virus ini aja linknya, Total Virus ini aja. Nah ini ya. Jadi kalau ada URL yang mencurigakan bisa dibuka di virustal.com, nanti di copy aja URL-nya di sini. Nah, nanti ada hasilnya. Ini kira-kira ini mencurigakan apa enggak. Nah, untuk edukasi teman-teman, jadi dalam web itu ada namanya alamat tadi ya, alamat domain dan lain-lain. Nah, biasakan tadi dipastikan alamatnya itu alamat yang betul. Nggak mungkin misalnya kfc/blablabla.com ya. Harusnya kfc.com aja, tapi ada embel-embel di depannya yang nyatakan ini bukan alamat web yang aslinya, atau bahkan meminta data pribadi tadi ya, data nomor handphone, nomor KTP, ataupun alamat rumah. Nah, itu juga bisa dipakai sebagai data, karena era sekarang data itu ibaratnya sebuah emas ya, yang bisa di-mining, namanya data mining ya, menjadi sebuah rule. Contohnya saya ambil dari kasus yang ini ya, yang rame di Amerika tentang namanya data mining,
menggunakan market based analysis, di mana ditemukan ternyata orang yang beli popok juga beli bir, ya. Dari mana? Dari informasi data pembelian supermarket di Walmart ya, diambil, dikasih rule-nya, dikombinasikan ya dengan namanya market based, ditemukan bahwa ternyata banyak orang yang beli popok juga beli bir, makanya dikasih suggest untuk di depan supermarket di Walmart itu dikasih popok sampingnya bir. Kok bisa Pak? Ya memang itu teknik tadi data mining ya, dijadikan sebuah rule yang mana digunakan sebagai suggest untuk bisnis dan lain-lain. Nah, makanya data pribadi itu sangat penting, jangan sampai teman-teman posting, atau juga posting foto liburan. Simpelnya gitu ya. Liburan dimanapun, saya ambil contoh misalnya, saya ambil contoh yang paling gampang, saya punya foto misalnya. Saya ambil aja misalnya saya pakai namanya Yandex ya. Ini tahu ya teman-teman dari SI harusnya sudah tahu lah. Ini Yandex, sebuah browser pencarian aja ya. Saya iseng ya, saya orang jahat misalnya saya pengen lihat, oh ini lagi liburan di mana sih si A si B ini ya, saya pengen cari, saya coba cocokkan dengan gambar yang saya dapatkan di medsosnya misalnya. Contoh ya, saya ambil dari medsos, misalnya saya dapat gambar tentang ini, sebentar di medsosnya saya ambil ini misalnya fotonya di Instagram, saya ambil, saya crop ya, saya ingin browsing ini kira-kira di mana sih. Nah, saya cocokkan dengan gambar saya misalnya yang di medsos ya, saya cocokkan di Google ataupun di Google Foto atau di Yandex ya. Oh ternyata liburannya di Surabaya. Oh ini sedang di mana? Di Kenjeran Park misalnya, seperti Pagoda Kenjeran Park seperti itu. Jadi memang semua data pribadi yang diaksesnya di internet itu adalah merupakan bersifat open source. Nah, jadi kalau teman-teman pengen tahu, ada tools yang dipakai namanya OSINT ya. OSINT ini sebuah tools yang digunakan secara open source dan framework. Nah, ini sini dijelaskan kalau pengen lihat ya. Jadi ini bukan untuk hacking ya teman-teman, tapi untuk kalau di Amerika dan lain-lain dipakai untuk intelijen ya. Dan kalau teman-teman nonton ini narasi TV yang mengungkap pembakaran bis itu pakai beberapa tools yang ada di sini, OSINT framework ini. Jadi kalau mau nyari username itu dia pakai apa sih? Oh kalau nyari name search engine itu dia pakai namecheck. Nah cek aja misalnya namecheck ini, dia tuh disertakan. Jadi kalau mau nyari username-nya tinggal cari, oh pakai namecheck atau KNOM, namechecker. Kalau mau nyari misalnya telepon number di mana, nah ini bisa juga dicek di sini. Dia pakai, kalau misalnya call dia pakai aplikasi phone finder dan lain-lain, atau Truecaller ya. Kalau mau nyari misalnya mana ya, location, nah dia bisa pakai ini. Mau pakai Google Search atau pakai register, dia bisa cari toolsnya, bisa pakai Family Tree, Know, People dan lain-lain banyak ya. Nah ini sifatnya open source ya teman-teman ya. Jadi sifatnya ini tidak berbayar atau pakai teknik yang lain-lain, tapi menggunakan open source yang ada di internet ya. Kalau mau nyari yang IP address, domain ataupun nyari gambar ya, tinggal dicari aja. Mau nyari image bisa pakai tools Google Search, Instagram, Klik, Forensik, OCR dan lain-lain. Ini contoh namecheck tadi. Nah kebetulan error ya, error. Juga kita pakai yang lain, pakai usersearch.lg, bisa nggak dibuka? Oke, nyari sama saya ada nggak kira-kira ya. Nah dia akan mencari di semua nih, ada di Facebook, ada di YouTube, ada di MySpace, GitHub, Post, ada di Flickr dan lain. Ini bisa dicari ID-nya. Nah tapi ini ngecek dulu ya apakah ada. Coba cek di Facebook available, cekin semua ya. Nah ini mencari misalnya nama ID ini ya, jadi dicek semua di medsosnya tuh kira-kira name checkernya apa yang sesuai misalnya itu. Nanti tinggal diklik, bisa diklik dah ini ya, diklik ininya. Oh diklik ya. Oh ini aja. Oh berarti gini, ini informasikan misalnya Facebook ya ada, atau misalnya ada di ini, ada di. Nah tapi ini belum memastikan bahwa ID-nya itu betul-betul ada di situ ya, tapi dia mencari yang available tadi, misalnya di YouTube
Oke, di YouTube. Jadi ada ya. Tinggal di YouTube, nah tinggal cari namanya misalnya. Bentar. Screen tadi. Ya, jadi misalnya dicari ada ya. Misalnya ada. Nah, jadi simpelnya seperti itu ya. Jadi ini adalah tools yang memang open source yang digunakan misalnya sebenarnya bisa untuk intelijen, tapi takutnya disalahgunakan juga untuk pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Contoh aja, nanti kalau mau latihannya kita coba nanti di aplikasi namanya Kontra nanti ya. Saya jelaskan dulu materi sedikit. Dulu pengantar, kita kembali lagi ke materi. Oke, ya jadi ada namanya mobile hacking tadi. Yang paling gampang adalah dengan mencuri data ya, teman-teman download aplikasi-aplikasi yang tidak diketahui sumbernya dengan jelas atau dari link-link yang tidak jelas, yang aplikasi itu ternyata disusupi oleh malware ya, baik PDF, image, gambar dan lain-lain. Itu sekilas dilihat memang tidak ada masalah, tapi bisa disisipi dengan namanya malware tadi. Ya, kalau teman-teman tahu dalam file digital itu baik gambar, PDF dan lain-lain itu pasti berisi namanya terdiri dari bilangan biner ya. Ya, jadi semua data itu bukan file aja yang kita dapatkan di komputer ataupun di handphone, itu bukan isinya PDF, tapi terbentuknya dari file-file yang bentuknya digital tadi. Nah, yang mana di ruang-ruang tersebut itu bisa disusupi malware tadi yang teman-teman tanpa disadari tidak merasakan seperti itu ya. Tapi yang paling gampang ya dengan mengirimkan link-link tadi yang kalau diklik tadi takutnya bisa mengaktifkan akses dari handphone. Contohnya ya dikasih link tiba-tiba dia minta akses ke data, kemana dan lain, itu sangat bahaya ya, karena biasanya hal tersebut yang memudahkan pencuri tadi. Kalau saya dikirim link tiba-tiba di DM ya, DM di Instagram ataupun di medsos disuruh klik link ini, tiba-tiba keganti usernya ya, itu juga bisa saja. Makanya untuk itu nanti kita coba lihat ya bagaimana sih mengamankan yang simple dari handphone, apalagi di medsos WA tadi ya. WA itu misalnya gimana sih cara mengamankan yang paling aman supaya kalau ada yang mencoba masuk itu tidak bisa masuk ya. Karena biasanya kalau WA itu nggak diproteksi ya, tinggal masukkan nomor handphone aja, emailnya nggak diperhatikan. Jadi kalau ada yang mau ambil alih, yes, kita nggak punya hak tadi untuk memasukkan ID dan lain, itu bisa langsung ke remote. Nah, caranya ya dengan melaporkannya. Pertama dengan melaporkannya, yang kedua adalah menghindari hal tersebut. Ya, kalau sudah terjadi ya bisa dilaporkan ke pihak WhatsApp-nya dengan memberikan informasi ID tadi, ID KTP ataupun lain yang bisa menyatakan bahwa medsos yang kalian gunakan itu adalah benar-benar milik kalian. Dilaporkan, misalnya akan ada tanggapan dari WA-nya ya dengan melakukan blokir ataupun lain-lain. Tapi diusahakan kita hindari hal tersebut. Caranya bagaimana nanti kita bahas. Nah, kemudian tadi ada namanya man enabled attack. Ini juga yang paling bahaya ya, teman-teman melakukan koneksi internet di tempat-tempat publik ya, coffee shop, bandara, ya, hotel, tapi nggak semua hotel ya. Ini biasanya public hotspot yang siapa tahu di dalamnya itu disusupi tadi, ada yang iseng untuk melakukan atau mengintip lah istilahnya. Jadi apa data yang ingin dikirimkan itu dicoba diganti ya, atau tidak sesuai dengan originalnya. Jadi sebelum diterima oleh pihak B, kita modifikasi ataupun lain-lain. Itu namanya teknik man-enabled attack seperti itu. Biasanya ini dilakukan dengan cara yang melakukan namanya sniffing tadi ya. Nah, kemudian di DOS ini juga kalau teman-teman install aplikasi-aplikasi, banyak kan ini ya aplikasi-aplikasi yang berbayar itu kan mahal ya teman-teman. Biasanya pakai crack dan lain-lain, atau OS-nya juga pakai crack dan lain supaya yang penting bisa jalan. Ternyata di dalamnya ada dimasukkan malware yang suatu saat PC kita atau komputer kita dipakai sebagai zombie PC. Untuk melakukan apa? Melakukan namanya denial of service ya, menyerang dari target. Digunakan untuk menyerang. Contohnya begini teman-teman ya.
ibaratnya begini, teman-teman punya telepon ya, atau nggak punya handphone, ya bagaimana kalau dikasih bom WA tadi ya, dari 1000 orang, nah pasti nanti akan error ya. Jadi sama juga PC kita ini dipakai sebagai zombie PC untuk menyerang target lain. Ya, jadi untuk misalnya di web servernya website, jadi kalau dilakukan namanya koneksi ping tadi ya, macam kita ngetok rumah orang tadi ya, ini yang ngetok nih banyak ini bingung nih orang ini mau buka yang mana, akhirnya jadi error ya, diketok pintunya ternyata semua diketok ya, pintu atas bawah semua diketok, yang akhirnya menyebabkan bingung dan error. Nah sama juga seperti di komputer, di dalam sebuah website itu ada namanya server tadi ya, menyimpan semua data-data yang ada dalam sebuah website di dalam sebuah tempat namanya web server ya, sama lah seperti komputer tapi dia namanya website server lah. Nah ini dilakukan penyerangan tadi, request, nah akhirnya menyebabkan down tadi ya, dipakai sebagai zombie PC untuk melakukan attacker ke target tadi, seperti itu. Nah kemudian malware, nah ini malware ini banyak ya, ada sifatnya virus, ada adware, ini yang biasanya klik-klik sembarangan di internet ya, nanti dia nge-linknya banyak adware-nya, atau bisa jadi virus juga, atau namanya trojan tadi, yang mana awalnya ini nggak masalah, tiba-tiba saat nggak digunakan tiba-tiba kok lambat, ya dia menduplikasi ataupun melakukan hal-hal yang tidak baik ya di komputer target tadi. Tapi biasanya kalau yang sifatnya virus itu kalau diklik baru dia ini ya aktif. Tapi kalau sifat tadi malware tadi itu biasanya dia kalau ada koneksi internet itu bisa langsung menyebar seperti itu ya. Dan juga namanya backdoor, ada keylogger. Itu keylogger itu semacam mata-mata ya. Setiap apa yang diketikkan itu akan di record, dikirim misalnya. Atau spyware untuk mata-mata. Bahkan makanya Mark Zuckerberg, kalau teman-teman tahu, pendiri Facebook, Metaverse, itu setiap dia bawa laptop pasti dilakban. Karena memang memungkinkan sekali kita melakukan hal tersebut ya. Ada orang iseng pengen spyware dari mic-nya laptop kita di rumah atau webcam kita di rumah, itu sangat dimungkinkan sekali seperti itu. Nah, sniffing ini yang juga berbahaya ya. Sniffing ini biasanya level atas lah yang digunakan untuk memata-matai ya. Nah, pemerintahan, corporate dan lain-lain. Biasanya untuk tujuan tertentu lah melakukan sniffing tadi, atau ibaratnya mencuri dengar lah. Dengan cara misalnya contoh kasusnya misalnya dulu kabel bawah laut Indonesia ya, itu ternyata di sniffing ya. Jadi kalau informasinya dikirimkan lewat kabel bawah laut melewati Australia, ternyata bisa di sniffing dari pihak Australia. Jadi setiap informasi penting itu bisa dilihat di sana. Itu contoh aja yang terkait dengan government dan lain-lain. Karena memang setiap negara itu punya aturan ataupun punya keamanan sendiri masing-masing yang harus dijaga ya, apalagi terkait dengan data-data penting tadi. Nah, kemudian namanya phishing. Kalau phishing ini ibarat memancing ya, istilahnya mancing ya. Bahasa Inggrisnya. Mancing ini apa? Dengan menyerupai alamat web terkenal ya. Dikasih link misalnya, buka ini saya kasih link tadi misalnya untuk zoomnya pakai 0, kan zoom kan pakai O ya, zoom.us. Saya pakai zoom, O-nya saya ganti 0 ya. Tanpa sadar diklik, sama kan? Secara satu mata sama, diklik, kemudian sama juga dibuatkan halaman loginnya sama. Nah, saat kita memasukkan input ID tadi, password itu ternyata di-record ya, di-record. Nah, itu akan dikirimkan ke target tadi yang bisa kita ambil. Ini juga terjadi di beberapa tahun 2000 ke bawah ya, terkait dengan bank-bank terkenal lah, yang mana ada beberapa oknum dengan menambahkan misalnya bank misalnya BBA misalnya, nambahkannya A-nya lebih 1 itu. Jadi kalau ada yang keserimpet ngetik itu pasti masuk ke link itu. Jadi tanpa sadar dia masukkan ID, login dan password. Nah, dia login tetap sama, tapi juga bisa direcord oleh yang buat palsu tadi ya. Nah, kemudian ada namanya juga social engineering. Ini juga teknik-teknik yang teman-teman sering dapatkan, meminta pulsa dan lain-lain ya. Ini dengan memanfaatkan kelemahan manusia ya, dengan melakukan phishing atau melakukan pretexting, melakukan penipuan untuk melakukan baiting tadi ya, dengan memanipulasi psikologi manusia. Biasanya yang paling
paling gampang ya dengan memaparkan perasaan tadi. Saya kaget ada kejadian, mohon maaf anak ibu tertangkap dan lain-lain ya. Nah, walaupun yang teman-teman lihat oh ini nggak mungkin, tapi ada juga yang ketipu seperti itu teman-teman ya, sampai ngirim pulsa berapa kali, bahkan sampai mengirimkan uang rekening karena misalnya mohon maaf ya, mungkin keterbatasan dari digital literasi tadi ya, mohon maaf nih di lingkungan di desa misalnya yang hanya cuma punya handphone untuk telepon saja. Nah tiba-tiba anaknya ini nggak bisa dihubungi ya, di telepon nggak bisa, akhirnya ibu tersebut ini percaya saja dengan mentah-mentah bahwa terjadi suatu musibah anaknya dan diharapkan untuk mengirimkan uang dan lain-lain. Nah selama pengiriman itu dilakukan sudah 3 kali ya baru terungkap. Kaget ibunya, ternyata yang dikirim itu adalah bukan dari pihak berwenang tapi ya dari pihak penipu tadi. Biasanya seperti itu ya, dengan memanfaatkan psikologi manusia tadi, semacam perasaan ya, dengan melakukan penipuan-penipuan tadi yang banyak digunakan juga bisa tanpa teknologi ya. Kalau teman-teman nonton beberapa film-film tentang penipuan-penipuan memanfaatkan social engineering tadi, membuat email palsu juga atau minta donasi juga, itu juga bagian dari namanya social engineering. Juga bisa memanfaatkan misalnya memberikan USB ya yang isinya ternyata ada malware-nya, tiba-tiba dijatuhkan di depan pintu ya. Kita lihat wah USB bagus ini isinya 64 GB, kita kantongi. Langsung kita cek di sebuah kantor misalnya, dicolok. Ini yang kejadian di instalasi nuklir yang ada di negara luar lah. Ini the real kasus ya, dari sebuah USB yang dijatuhkan di depan pintu kantor. Akhirnya diambillah, dicolokkan di komputer kantor tersebut ya, yang mengakibatkan terinfeksinya jaringan di sana, yang mana dengan tujuan adalah ingin menaikkan suhu dari nuklir supaya panas ya dan meledak. Nah, untung saja tidak terjadi hal tersebut. Ini hal yang nyata. Juga beberapa contoh seperti di server-server berita internasional ya, saat tahun baru, saat orang-orang tidak terlalu aware dengan infrastruktur, sibuk liburan ya, akhir tahun seperti ini ya. Nah, tiba-tiba dilakukan penyerangan dengan membuat down selama 1 hari di sebuah server website berita terkenal di Amerika. Nah, ternyata di punya usut itu adalah hanya untuk melakukan tes tadi dari launching dari sebuah aplikasi baru punyanya penjahat cyber tadi, ternyata bisa menyebabkan server itu down, tidak bisa diakses. Nah, tapi yang paling juga diperhatikan dari hal ini adalah teman-teman minimal harus paham tadi atau memahami namanya digital literasi dengan cara banyak membaca, banyak mengikuti webinar seperti ini ya, supaya nanti bisa mengedukasi. Tapi juga ingat teman-teman, jangan sampai habis edukasi ini di WAG keluarganya, di WA-nya ya, tiba-tiba nggak boleh gini ya. Itu juga kita juga harus ini ya, perhatikan baik-baik ya. Tentang habis ikut webinar hari ini langsung ini semua scam, ini phishing semuanya ya. Jadi ada cara-cara untuk mengedukasi baik-baik, karena biasanya target-target kejahatan ya, apalagi di lingkungan medsos itu targetnya biasanya kepada usia-usia yang di atas dari 50, yang baru saja targetnya menggunakan namanya medsos tadi dengan memberikan link berbelanja yang murah ya, atau informasi-informasi yang terkesan tadi ya menimbulkan ajakan untuk share. Biasanya kalau ada istilahnya sebarkan, harus itu bahasanya hoax biasanya ya. Sebarkan ini berhadiah bla, pokoknya dengan janji-janji palsu, sebarkanlah dan lain-lain. Nah, biasanya ini muncul juga kalau di masa-masa kampanye politik. Makanya nanti kalau misalnya sudah mulai masalah tersebut ya perlu dipilah-pilah lah, teman-teman bisa memilah sendiri yang mana hoax, yang mana berita asli. Jangan sampai tergiring dari opini-opini ini terbiasa untuk menjadikan pembenaran ya. Jadi pentingnya untuk membaca ataupun mencari hal-hal penting dalam
penguatan literasi digital ya. Lebih baik jangan share dulu, lebih baik dibaca dulu, dipahami dulu baru kita share. Oh ini benar atau enggaknya ya. Jangan sampai share dapat ini informasi share semua. Takutnya informasinya itu enggak informasi asli atau juga hoax ya. Bukan malah memberikan informasi yang sifatnya positif, malah menjadikan hal tersebut itu semakin menyebar luas. Jadi kalau bisa yang dari diri sendiri adalah stop di kalian dulu. Kalau ada informasi jangan di-share langsung. Yang paling sering adalah di WAG keluarga. Mohon maaf ya, biasanya cepat sekali informasi itu di-share di sana. Apalagi dari grup, ini kita punya banyak ya, grup SD, grup SMP, nanti grup SMA lagi. Semuanya nge-share ke sana, yang baca 200 orang, mereka nge-share lagi, nah itu semakin banyak ya. Bayangkan kalau dianggap itu sebagai dosa. Nah kalau pahala nggak apa, kalau pakai dosa, dosanya berkali-kali lipat tadi kalau menyebarkan berita palsu. Oke, ini jenis serangan komputer yang ada di Indonesia ya. Yang lagi booming ada phishing tadi, seperti membuat ini ya semacam web palsu tadi. Ada namanya framing handphone tadi ya, dengan melakukan pengambil alihan data pribadi menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu ya untuk mencuri data dari handphone, sniffing tadi. Ada money mule ini misalnya kalau teman-teman dapat email mengatasnamakan dari luar negeri ingin mendapatkan bla bla uang dan lain-lain dengan mengirim hadiah. Nah, ini misalnya ada namanya money laundering ya. Teman-teman disuruh transfer gini lain, sebenarnya itu disuruh pencucian uang atau money mailing misalnya. Nah, biasanya pajaknya itu dikirim dulu. Ternyata nanti kalian dibayarnya nggak sesuai dengan hal tersebut. Bahkan nanti bisa juga kalian ditangkap misalnya ya oleh misalnya polisi internasional terkait dengan namanya money mule tadi. Jadi kalian dianggap sebagai perantara atau kedelai lah, sebagai pengantar uang. Karena dia nggak bisa melakukan transaksi sendiri di negaranya, misalnya dia butuh transfer dari negara orang supaya berpindah tadi akunnya ya dan lain, supaya bisa diambil uangnya seperti itu. Ini contoh aja. Nah kemudian yang paling marak juga social engineering, apalagi di Indonesia tadi ya. Nah kemudian bagaimana sih cara melindungi data pribadi? Setelah kita tahu bagaimana serangan-serangan keamanan komputer yang sering terjadi di Indonesia, kemudian bagaimana sih cara melindungi data pribadi? Ya, minimal tadi ya. Pertama biasanya kalau pakai Google tadi ya, itu disediakan namanya model incognito. Ya, jadi data browsing kita itu nggak akan di-record. Jadi kalau ada yang iseng mencari namanya cookies ya, cookies itu bukan kue, tapi semacam riwayat browsing kita di internet ya. Kalau cookies itu ada namanya riwayat login dan lain-lain ya, historinya, yang mana itu bisa dipakai, diambil sebagai ini ya, sebagai link untuk dia login ke web yang kita sudah login tadi, namanya cookies. Nah, saya kalau pakai model incognito di dalam browser Google ya, apalagi yang pengen browsing yang aman, nah itu bisa pakai incognito tadi, atau mode samaran lah kalau dengan Google Chrome ya. Ini untuk mematikan record dalam browsing tadi. Jadi nggak akan ke record atau pada mau tracking juga nggak akan bisa dicari lah historinya. Nah kemudian yang paling gampang kedua adalah biasanya gunakan password yang sulit ditebak. Nah kebanyakan di Indonesia 3 top password yang digunakan, pertama adalah Bismillah ya, Bismillah untuk password ya. Kemudian yang kedua tuh top, apalagi nomor 2 itu tanggal lahir ya, tanggal lahir dia sendiri atau tanggal lahir anaknya, tanggal lahir istrinya, seperti itu ya, yang mana informasi itu dapat dicari dengan mudah ya. Betul ya, betulnya pakai itu ya, password ATM, password web biasanya pakai, kalau nggak tanggal lahir istri, tanggal lahir anak. Kemudian juga pakai yang lagi booming itu adalah penggunaan COVID di password yang 2000 ke atas ya, dengan nama COVID juga yang paling banyak adalah Bismillah yang paling banyak digunakan, Bismillah 1234 atau Bismillah dan lain-lain. Itu yang paling top jadi password andalan di Indonesia ya. Jadi yang paling mudah ditebak lah istilahnya. Nah kemudian juga usahakan gunakan kombinasi angka dan huruf ya. Nah biasanya kalau supaya nggak lupa, gunakan namanya password manager ya, supaya nggak lupa ini passwordnya apa ya. Kita nggak mau capek semua sama aja passwordnya deh.
Takutnya kalau misalnya satu kebobol, yang lainnya juga ikut kebobol. Makanya biasanya dipastikan di Google-nya nanti siapa-siapa aja yang login. Ya, nanti kita coba cek kalau di Google gimana sih caranya. Nah, kemudian Wi-Fi ini juga paling penting ya teman-teman, kalau akses Wi-Fi gratisan. Nah, ini diusahakan tadi jangan mengakses yang banking tadi misalnya ya, ataupun hal tersebut yang sekiranya dirasa tidak aman. Kalau Wi-Fi misalnya aman ya nggak masalah, tapi kalau misalnya sifatnya publik, kita nggak tahu ya kalau ada orang yang iseng ataupun yang ada yang melakukan sniffing dengan mengintip informasi pribadi kalian di dalam internet tadi. Nah, kemudian yang paling sering adalah dengan link-link tautan. Isi data ini diskon KFC dan lain, wah itu sudah nggak jelas ya. KFC-nya ada namanya KFC bla bla, baru ada WordPress, nah sudah nggak, pasti sudah tidak bukan adalah phishing tadi. Minta masukan ini dapat kupon dan lain-lain, itu juga termasuk cara dengan social engineering, memberikan diskon ya, memberikan hadiah, terus termasuk dengan cara memanipulasi psikologi dari manusia ya. Kemudian terakhir adalah memastikan data yang ada itu enkripsi atau misalnya punya password lah di dalam sistem ya, mau di password. Yang penting kalau tadi ya, kalau sudah di aksesnya internet ya bisa di backup di Google Drive dan lain, pastikan juga bisa di privat datanya tadi ya, supaya nggak bisa dicari seperti itu. Nah, yang paling mudah tadi kalau di WhatsApp ya, biasanya WhatsApp itu kan sering ya, makanya yang paling sering itu Facebook misalnya ya, Instagram, sama di WhatsApp. Kalau di WhatsApp yang dilakukan teman-teman, pastikan dulu teman-teman aktifkan yang namanya two-factor authentication di WA-nya. Mulai sekarang deh ya, untuk jaga-jaga kalau ada tindakan-tindakan preventif dari orang yang tidak bertanggung jawab, silakan aktifkan dulu namanya two-factor authentication pada WA kalian. Caranya tinggal pilih verifikasi 2 langkah misalnya ya, dipilih, nanti klik aja aktifkan di sini. Nanti disuruh masukkan PIN. Nah, PIN ini juga jangan dipastikan PIN yang tanggal lahir kalian. Ya carilah yang PIN yang lain lah. Tanggal jadian dengan mantan mungkin ya, mungkin. Nanti bisa dipakai di situ, kemudian diverifikasi, masukkan email. Jadi kalau ada yang nanti coba-coba masuk misalnya ya, itu akan misalnya dimintakan password tadi. Kalau dia nggak tahu passwordnya nggak bisa login, atau misalnya minta reset password kita ke email yang kita berikan, supaya nanti kalau ada yang masuk nggak bisa langsung mengambil alih. Yang paling jelas, yang paling gampang ya, minimal aktifkan namanya two-factor authentication. Mau di Facebook, mau di Instagram, disediakan biasanya ya, sediakan namanya two-factor authentication. Di Instagram juga ada, silakan juga diaktifkan. Mulai sekarang di Facebook juga ada. Yang di Facebook yang paling sering adalah jangan sampai kalian klik-klik sembarangan ya, atau juga sekarang mulai batasi namanya get notification, tag from friend. Jadi kalau nggak kenal jangan sampai bisa di tag friend. Dengan cara apa? Kalau ada yang setting di tagnya di setting di only get notification about text from friend aja. Biasanya orang-orang nyepam dari tag kalian ke tag orang lain. Matikan aja, matikan turn off-nya ya. Atau enggak kalau mau diaktifkan ya hanya teman yang bisa nge-tag aja. Nah, takutnya ada indikasi tadi ya, indikasi dia ngasih notifikasi, kita nggak sengaja pencet tadi linknya ya, untuk melihat video lengkap misalnya. Nyata itu adalah video-video porno misalnya, mohon maaf ya. Nah, itu bisa ke-record seperti itu ya. Makanya untuk itu di Facebook dimatikan misalnya untuk tag-nya tadi, atau misalnya kita nggak mau nge-share dari informasinya, bisa kita matikan di komennya dengan hanya teman yang bisa share ataupun hanya kita yang bisa share di Facebook ya, supaya nggak ada yang nge-tag kita sembarangan yang nggak kita kenal seperti itu. Nah, yang paling mudah ya juga aktifkan namanya two-factor authentication. Kalau di akun medsos kalian sudah mulai sekarang diaktifkan, juga cek di namanya daftar privasi ya. Kalau misalnya ada teman yang nggak kenal, mencurigakan, biasanya tuh gampangnya adalah memanipulasi ya, kalau laki-laki ya, dia buat akun wanita cantik misalnya ya, bla bla bla, add ini, padahal itu kita nggak kenal, tapi dengan memanfaatkan di kelemahan manusia, ini cantik bla bla, kita terima aja, padahal itu kita nggak kenal ya. Diusahakan teman-teman yang ada harusnya
disetujui ya memang dikenal aja, atau diubah ke privasi misalnya. Nah, yang paling gampang juga akses semua Google tadi, yang teman-teman bisa akses di Google-nya, dicek tadi ya. Kira-kira ada nggak perangkat-perangkat yang mengakses, segera dimatikan. Caranya bagaimana? Kita coba cek. Sekarang kita coba cek. Kalau di Google seperti apa? Misalnya nih Google, saya coba buka Google. Google ada nggak ya? Biasanya ada nih. Ini Gmail sebentar. Dibikin privasi akun nggak salah ya. Ya, nah di sini biasanya ada ini ya. Data dan privasi ya. Biasanya ada lihat aktivitas apa yang pernah dicek, ya mau bisa cek di sini misalnya. Nah, ada nggak yang akses nih, misalnya akses layanannya aplikasi apa, di sini ada aplikasi yang bisa dicek. Kalau nggak pengen dimatikan, matikan aja, dihapus. Kemudian opsinya apa lagi? Opsinya misalnya keamanan tadi. Keamanan ini klik di akun Google ya. Dipastikan semua ini yang akses kalian. Contohnya misalnya di sini keamanan akses baru dicek aja, tinjau keamanan misalnya dicek ya. Ternyata yang login ini ada handphone yang nggak dikenal ataupun perangkat yang dikenal, silakan di remove aja karena memang bukan akses yang dikenal ya. Sama juga tadi diaktifkan verifikasi 2 langkah. Seperti itu. Sama juga kalau di Facebook. Tadi di Facebook, sebentar. Ada loginnya nggak ya Facebook ya? Nah, biasanya ada di setting ini mana? Di bagian security sebentar, mana? Di profil. Wait, ini saya nggak buka Facebook sebentar ya. Kita cek. Biasanya ada di sini ya. Nah, ini jangan lupa dimatikan ya. Kalau bio ini jangan masukkan nomor telepon, nomor alamat. Biasanya ada di edit detail di sini ya. Di detail nanti mau ditampilkan apa aja. Jangan semua ditampilkan, tampilkan nomor telepon, tampilkan nama mantan ya. Itu sebaiknya dihindari. Kemudian juga tadi kalau mau komen seperti apa ya, saya lupa. Kalau matikan komen itu di mana ya? Di sini kayaknya. Nah, edit post, misalnya edit post, kita nggak mau misalnya postnya itu di postingnya misalnya hanya teman-teman aja, tinggal diklik aja misalnya ya, tag people, ataupun dimatikan tagnya orang-orang yang nggak bisa nge-tag kita tuh hanya teman-teman kita saja. Sebentar, saya cek dulu dimana kalau misal tadi komen ya, saya lupa. Sebentar, about more question. Oke, sebentar. Ada mengaktifkan ini kalau ada yang hanya bisa teman saja yang bisa mengirim nge-tag kita. Jadi jangan sampai yang tag kita itu orang lain semuanya bisa. Nah, takutnya dia ngasihkan link-link yang ini ya, tidak apa. Nah, ini post sebentar. Saya mau cek ini post lain. Sebentar, ini bagaimana? More section. Mungkin juga bisa mengatur section ya. Ntar saya lupa teman-teman ya. Ada setting misalnya yang bisa nge-tag kita itu enggak dari teman aja, hanya temannya bisa nge-tag kita, jangan sampai orang-orang lain tadi bisa di-tag. Kan saya coba cari ya, saya lupa di sini. Di mana kalau di Facebook ini, di bagian sebelah mana? Notification, sendiri menu, sebentar. Cari dulu menu. Oke, bentar. Post, post story, page, event, job. Ini post. Karena saya belum menemukan. Oke, nanti kita bahas yang lain lah. Sama juga di Instagram juga sama, jangan lupa diaktifkan 2 langkah notification-nya ya. Biasanya ada di handphone ya. Ada nggak sini muncul? Setting. Biasanya ada di maaf, saya ke masuk di sini ya. Ini password, ada privacy security di sini.
ada ini ya, jangan lupa diaktifkan namanya two factor authentication di sini. Jangan sampai nanti nggak diaktifkan. Jadi kalau ada yang mau coba ngambil alih ya, dia harus nerima dulu kode yang dikirimkan yang kita dapatkan supaya bisa melakukan login dan lain-lain. Itu yang hal yang sangat simple tapi juga hal penting saat teman-teman ingin mengamankan lah minimal dari keamanan data pribadi yang teman-teman jaga dalam medsos teman-teman. Oke, yang terakhir dari saya tadi, nah ini ada sebuah pantun ya. Oke, ya ini sama untuk hari ini ya, jalan-jalan ke tepian, pergi ke Sungai Mahakam melihat kapal ya. Jangan lupa bubuhan pian, selalu waspada kejahatan di ruang digital. Oke, dari saya cukup sekian. Nanti lebih lanjutnya kita bisa mengadakan acara yang serupa di lain waktu dengan tema yang beragam ya, membahas tentang hal-hal lain terkait dengan cyber security, apalagi terkait dengan keamanan di ruang digital. Saya Arya Setiadi mengucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Aryo Jati Setiadi MKOM atas materi meningkatkan keamanan informasi dalam privasi media sosial yang telah disampaikan. Kepada seluruh peserta yang ingin bertanya, bisa langsung menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat dengan format nama _ pertanyaan, ataupun raise hand dan menyebutkan nama dan juga pertanyaannya. 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah dari kami pihak panitia. Jadi langsung aja buat teman-teman yang ingin bertanya bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, untuk Bapak Darto mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak? Ya. Boleh? Ya, terima kasih. Mungkin sampai menunggu anak-anak siswa-siswa saya mau bertanya barangkali. Nah, sambil mengisi waktu. Terima kasih Pak, tadi materinya yang disampaikan sangat menarik sekali. Ya mungkin secara itu adalah mungkin kadang-kadang kita data digital kita itu kadang-kadang tershare itu secara tidak sadar gitu ya. Kadang-kadang suka mungkin memberikan nomor handphone ke teman-teman, mungkin bagaimana kan yang secara mungkin kita tidak waspada. Jadi kadang-kadang akhirnya di belakang hari menyesal karena mungkin dari nomor handphone itu kita diserang dengan SMS berantai dari orang-orang yang tidak kenal. Mungkin kira-kira bisa minta trik-triknya Pak, selain tadi kan untuk 2 langkah Authentication Pak. Iya Pak. Kira-kira ada yang lain enggak selain itu? Mungkin kadang-kadang kita kan punya email itu ada beberapa, jadi akhirnya bagaimana supaya kita bisa menjaga email yang kita gunakan itu bisa tidak terlalu banyak gitu. Jadi kadang-kadang takutnya untuk aplikasi ini emailnya ini, aplikasi ini emailnya gini begitu. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau email memang banyak sih Pak kalau gunakan ini ya. Saya biasanya gunakan untuk medsos itu saya gunakan email sendiri sih Pak. Email yang memang di situ nggak ada data penting Pak. Contohnya saya buat email dengan domain-domain Gmail yang memang ditujukan untuk medsos tadi ya, yang tidak ada berhubungan dengan kayak email kerjaan dan lain-lain. Jadi dibuat email pribadi kalau saya sih Pak. Jadi supaya setiap informasi yang dikirimkan harus lewat sana. Nah tapi juga terkadang kan Pak, biasanya kalau kita posting-posting biografi dan lain-lain ya, itu bisa juga malah orang lain bisa tahu ya email pribadi kita, email kerja, tiba-tiba mengirimkan email, menawarkan pelatihan dan lain-lain misalnya ya.
yang jatuhnya malah spam tadi, malah penipuan. Nah biasanya kalau saya sih Pak, yang saya pakai ya saya save aja sih di Google ini, di Google password tadi, jadi supaya nanti saya nggak lupa. Nah, tapi dipastikan dulu Pak, dipastikan dulu. Biasanya akun Google-nya tuh ngelinknya ke Google Chrome ya. Biasanya saya pakai itu yang biasanya di save secara itu password otomatis ya. Jadi ada password-password yang saya nggak hafal, biasanya saya save di sana. Nah biasanya kan kalau yang mau ngebuka itu harus misalnya menyalakan, dapat saya coba share ya. Contohnya misalnya kalau di Google itu biasanya kesimpan otomatis kan Pak di dalam ini ya, di dalam password ini apa autofill sebenarnya. Tapi sebenarnya dicek ini, saya dicek Pak, nanti ada yang passwordnya ini seperti ini kebobol dan lain-lain ya. Misalnya ini kok dibukanya dia kalau mau lihat kita harus masukkan PIN dari Windows misalnya security. Nah baru bisa diakses dari ini, Google Password. Nah saya biasanya pakainya minimal di sini dulu di Google Account ini. Jadi bisa di save nanti ke Google Account Pak biasanya passwordnya. Tapi juga dijaga Pak ya. Jangan sampai Google Account-nya ini nanti nanti kebobol, malah semuanya dapat semua nih. Kalau Google ini kebobol ya takutnya juga semua password yang ada di akun Bapak ini bisa dilihat mereka. Itu biasanya harusnya dijaga baik-baik akun Google-nya sih Pak. Jadi saya biasanya saya save aja di Google penguasaan dia nih Pak. Kalau ada lupa ya bisa kita buka dengan masukkan misalnya PIN Windows dan lain-lain. Nah kalau yang paling penting kalau akunnya banyak tadi biasanya sih diusahakan di logout Pak. Jadi kalau misalnya kita gunakan di device yang berbeda, dipastikan ada history Pak ya, history misalnya dia melakukan login atau melakukan terbuka di akun mana, di logout aja. Jadi kalau saya di logout kan harusnya di device yang lain pun juga ikut ke logout semuanya. Seperti itu kalau yang saya lakukan untuk di Gmail sih Pak. Walaupun belum 100% juga dikatakan aman secara privasi tadi. Ya takutnya saya klik sembarangan juga bisa saja masuk dari hal tersebut. Tapi dengan di minimal tadi dengan Google Account tadi supaya nggak lupa. Yang kedua biasanya di-update di antivirus sih Pak. Cari antivirus yang sederhana aja sih, yang paling gampang ya dicek security dari ininya, dari OS-nya. Nah, di Windows ya silakan semua dicentang update-nya supaya meyakinkan dengan virus treatment-nya, walaupun tidak menjamin 100% aman. Nah, kalau misalnya butuh lagi ekstensi dari antivirus yang lain ya bisa dipakai saja sih Pak, dipakai supaya ada double perlindungan. Tapi biasanya konsekuensinya adalah memakan dari resource komputer, saya menyebabkan lambat dan lainnya. Seperti itu biasanya Pak. Dan saya cukup sekian Pak. Ada yang ingin ditanyakan lagi silahkan. Ya, ada lagi yang nanya? Baik, ini di kolom chat ada pertanyaan Bapak. Ya. Bertanya Kak, bagaimana cara mengetahui data kita pernah bocor atau pernah diretas? Oke, jadi paling gampang sih masukkan ini akun email tadi ya, akun email yang ada dicek. Nggak saya cek tuh di mana kemarin saya lupa. Kalau ngecek pernah di bocor tuh dipakai aplikasi apa? Jadi dia tinggal masukkan email sama password di situ ya. Bukan password, email aja. Namanya data breaching ya. Artinya sekira-kira dari email yang pernah kita gunakan tuh email mana yang pernah dipakai orang ataupun ada yang mencoba login. Dan saya cari dulu, saya lupa. Ada nggak di sini ya, sebentar. Nah ini breach data ya, breach data pakai namanya have I been found ini ya. Di sini, ini misalnya masukkan aja misalnya email. Contoh ya. Tapi ini untuk ngecek aja teman-teman ya, dicek. Ini namanya have I been found di sini. Nah di sini misalnya, nggak ada yang ter-browsing ya, malah bisa pakai salah satu aplikasi namanya haveibeenfounded.com ya, atau enggak selain itu ada tadi ada namanya udah data have I been founded berikut tadi
data branch dari mana? Sebentar ya. Ini ya. Google People saya matikan dulu. Oke, telepon ini sini. Data branch. Nah ini. Data branch ini ya, atau pakai di Headset ya. Atau pakai Intelligent X juga bisa, atau pakai Vigilant PW atau Branch or Clear. Nah, biasanya yang dicek tuh di ini, di alamat login kita ya. Filter misalnya file name-nya, atau misalnya kita cek misalnya Aryo Jati. Bawahnya logo ini berbayar ya, login. Dia tidak yang X. Kalau ini pakai di Headset, kemudian ini juga domain misalnya saya pakai misalnya st.ft kira-kira ini misalnya ini web aja ya, atau pakai Vigilant kan jadi error, bisa diakses, atau branch order juga tidak bisa diakses. Jadi ya minimal ya kita pakai aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan tadi ya, disediakan secara open source yang bisa kalian cek, gunakan untuk ngecek aja minimal untuk mengetahui, tapi bukan secara langsung tadi apakah sudah kehack atau enggak, ya itu butuh namanya dalam pengetahuan lebih lanjutnya bisa pakai forensik digital tadi ya, mengetahui secara detail tadi apakah kehack atau enggak, atau pernah dicek atau enggak. Ini contoh ya, pakai email saya ternyata pernah ada di ini diakses, dimasukkan misalnya, ada dimasuk di PDF, di account ada di Edmodo juga, ternyata ini bisa dicek di bagian sini alamat ini ya. Tapi ini bukan memastikan bahwa kebuka, tapi istilahnya memberikan informasi bahwa data-data yang di email itu ke branch emailnya itu bisa di share di mana aja. Di Edmodo ada, di DigiLab juga ada filenya berupa data tadi ya. Kalau orang mungkin searching tadi bisa di sini ya, dengan kode tertentu ya, dengan pakai software Intelligent X, atau bisa pakai tadi have been powder check di sini, dan masukkan misalnya email aja sih minimal. Nah di sini nanti dia akan memberikan informasi. Simpelnya seperti itu. Jadi kalau pengen lebih lanjut belajar tentang bagaimana cara hacking, teman-teman bisa kunjungi namanya ini ya, application security ya, namanya Kontra. Ini application testing sini mau cari-cari misalnya tentang teknik-teknik hacking ya. Contoh misalnya apa ya? Nih saya ambil contoh satu aja, misalnya TikTok cross-site scripting. Ya, dengan menambahkan sebuah script di dalam domain ya. Mohon maaf Bapak, untuk screen-nya belum kan ya. Oke, sebentar. Ya. Ini ya. Namanya tadi di Kontra, atau webnya di applicationsecurity.free.osp top 10 lah. Sini bisa belajar ya. Ini buat free nih ya, buat belajar. Kalian mau belajar hacking, tekniknya gimana sih Pak kalau cross-site scripting ya, ini kasusnya pakai TikTok cross-site scripting ya. Kita ngasih linknya, link TikTok misalnya ya. Contoh aja, yang tadi kalau melakukan phishing dengan mengubah link-link yang nggak jelas tadi ya. Gimana sih prosesnya? Nanti pertama misalnya ada sebuah TikTok ads tadi. Nah ini misalnya kan ada, ini kan email ya. Kita kopikan misalnya emailnya live.email.com misalnya ya. Nah dapat email misalnya kita ya. Contoh aja ya. Subjek bla bla, ini step dapat sebuah link, diklik misalnya ads.tiktok.com misalnya seperti ini ya. Ya ini kan dapat linknya ya, ads.tiktok.com.help misalnya, ini link yang betul misalnya ya. Kemudian di sini, nah ini linknya tadi ya, linknya ini didapatkan, diklik tadi, dia akan merujuk ke sini, halaman web yang betul misalnya seperti itu untuk TikTok ADS-nya misalnya ya. Kemudian kita iseng menambahkan sebuah script di sini ya. Jadi kalau misalnya dicari XX ya, dicari misalnya, nah dia tuh nggak ada aksesnya di situ. Nah kita pengen masukkan sebuah script tadi ke dalam web TikTok Ads ini ya, karena kita punya ada kelemahan di dalam web ini, misalnya bisa kita tambahkan sebuah script. Nah, simpelnya kita tinggal tambahkan script seperti ini ya,
Kita kopikan aja di sini di pencariannya. Nanti kalau ada muncul seperti ini, artinya ini punya kelemahan untuk dilakukan namanya proses scripting ya, menambahkan sebuah script di dalam webnya, langsung keluar dia punya informasi bahwa bisa menampilkan script tadi di dalam pencariannya. Simpelnya bisa diklik ya, pelajari namanya XSS scripting tadi dengan menambahkan misalnya tadi cuma informasi. Nah, bagaimana kalau tadi itu kalau ada yang coba login ya, kita ngedirect tadi lokasi dari domain tadi dengan web kita sebagai penyerang, sebagai hacker ya. Contoh ya, ini di copy misalnya tadi di sini, kopikan di sini nanti, kopikan di webnya sini ya. Kemudian setelah itu kita sebagai penyerang, saya sebagai penyerang ya. Nah, saya pengen jalankan namanya service Apache atau log service-nya di dalam server saya ya. Dan linknya saya akan bagikan kepada orang lain lewat WA, lewat chat pribadi. Saya coba aktifkan server saya, yang mana saya buat nanti sebuah malware tadi untuk login ke www.tiktik.com. Saya coba redirect ya. Jadi kita bisa monitor siapa aja yang akses dari web kita buat tadi yang palsu. Setelah kita aktifkan, kalau ada yang akses web ini nanti akan bisa kita tangkap informasinya. Simpelnya seperti itu ya. Kita copy lagi emailnya. Nah, kita buat email lagi, kita kirim tadi ya. Sini saya ngirim email lagi ke orang lain di sini. Oh, ini ada link, ini yang kita buat paling palsu ya. Tadi ya, link palsu dengan menambahkan sebuah script tadi misalnya. Sederhananya seperti itu. Nah, ada yang nggak sengaja klik, oh klik lagi. Ya, kalau dilihat ini tampilannya sama seperti web yang tadi yang awal untuk melakukan tik-tik tadi ya. Nah, tapi ini sudah beda domainnya ya. Dilihat ya. Tik-tik strip ads.com, bukan tik-tik tadi.com ya. Nah, ini nanti kita coba ambil. Oh, dia nggak tanpa sadar ya, kan sama ya, sama seperti itu. Jadi kalau dia nanti masukkan password di sini dan login ya, login misalnya dia, oh nih ya, dia nggak lihat domain. Nah, kita bisa, saya sebagai hacker nih bisa merecord apa yang dimasukkan di dalam web ini. Contoh saya dapatkan username-nya dan passwordnya, Winner, seperti itu. Tentu caranya melakukan phishing tadi ya teman-teman ya, dengan membuat link yang mirip semirip mungkin ya. Nanti kalau dia mencoba login akan ke-record di sistem kita. Nah, kita bisa ambil name sama passwordnya seperti itu ya. Jadi kalau di copy, ini yang domain aslinya tadi, bisa begini ya. Ya sama, kalau kita copy kan juga login ini kan yang dipakai aslinya seperti ini. Nah, kita coba curi tadi ya, pakai penggunaan domain yang mirip dengan phishing tadi, tapi dengan menambahkan namanya usernya adalah XSS tadi ya. Dengan kalau merujuk ke, nah loginnya seperti ini. Nah, bagaimana kalau dia bisa login, bisa mengaktifkan berita-berita punyanya si Bob tadi ya. Ini loginnya sudah dilakukan atau bisa dilakukan traffic tadi di sini ya. Ini contoh aja yang bisa teman-teman pelajari dari Kontra. Kalau ini bisa, ini namanya benar-benar kodenya apa sih yang jadi generasinya adalah bagaimana tadi digunakan sebuah bahasa kode adalah penggunaan if di sini ya. Setelah dibahas lebih lanjut, nanti kalau pengen tahu lebih lanjut ya bisa bergabung ke jurusan, bukan jurusan ya, prodi sistem informasi atau teknik, nanti akan ketemu saya, atau kita belajar sama-sama nanti di mata kuliah keamanan komputer. Itu aja dari saya. Tadi ada yang nanya, Pak, gimana kita ngembalikan akun ID yang sudah kehack? Ya, paling gampang teman-teman ya. Ini saya temukan juga orang yang menyediakan jasa. Ya, gampangnya teman-teman bisa meng-email dari sosmed tadi dengan menyertakan ID teman-teman, mau KTP, mau SIM, yang mana jelas-jelas mengidentifikasi bahwa ID teman-teman adalah ID yang betul. Ya, nanti biasanya akan dibalikan, dikasih informasi. Karena saya pernah juga bantu teman saya ini di WhatsApp ya. Dia mengirimkan bukti capture dari orang lain yang mengambil alih, dia mengirimkan ID-nya berupa KTP dengan meletakkan fotonya bahwa ini ID asli. Nah, akan dikasih informasi, akun itu akan disable dan akan diaktifkan kembali, diberikan password yang baru. Jadi yang paling gampang seperti itu. Jadi banyak sekali kalau teman-teman cari ya,
yang nggak diketahui. Jadi gampang kali kalau jadikan bisnis bisa menyediakan jasa menghapus akun sosmed yang lalu. Nah, contohnya misalnya sosmednya ternyata ada kenangan-kenangan dengan si dia, ya pengen dihapus. Ya minimal kalian punya akun ID dari orang tersebut yang bisa diakses untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak penyelenggara sosmed tadi supaya bisa dihapus ataupun dikembalikan. Ya gampangnya seperti itu teman-teman ya. Jadi bisa mulai kalau ada yang terhapus atau kehack, bisa dihubungi kontaknya. Bisa ada kontaknya, silakan disiapkan ID identitasnya ya supaya nantinya bisa dikembalikan secara normal lagi. Tapi itu bukan jaminan juga 100% bahwa itu bisa dilakukan. Terkadang nanti ternyata ID-nya itu nggak sesuai, kalian inputkan di awal nggak sesuai, itu nggak akan diterima atau diverifikasi. Seperti itu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Darto dan juga teman-teman yang telah memberikan pertanyaan. Semoga rasa penasarannya sudah terjawab ya dengan jawaban-jawaban dari pemateri kita pada hari ini. Sebelum menutup sesi materi pada hari ini, kami dari pihak panitia akan memberikan sertifikat kepada pemateri, pada Kepala SMA Negeri 12 beserta dosen pembimbing kita secara simbolis. Pertama kepada Bapak Haryo dulu, mungkin kita akan mendokumentasikan ini ya, Bapak. Oke, siap. Izin SS ya, Pak ya? 1, 2, 3. Oke. MC lanjut. Baik, lanjut ke perwakilan dari SMA Negeri 12. Kepada Bapak Darto mungkin bisa mewakili. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Izin screenshot sebentar ya, Pak ya? Oh iya. 1, 2, 3. Oke, lanjut MC. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya kepada dosen pembimbing kami, Ibu Dina. Izin screenshot ya, Bu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih MC. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada pemateri dan juga Kepala SMA Negeri 12 beserta dosen pembimbing kami sudah menerima sertifikat secara simbolis. Tak terasa teman-teman waktu terus berjalan dan sesi kita kali ini dalam sosialisasi keamanan informasi dengan tema meningkatkan keamanan informasi dalam privasi media sosial telah berakhir. Sebelum menutup sesi materi, saya akan membacakan kesimpulan dari sosialisasi keamanan informasi hari ini. Dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak Aryo, keamanan informasi dalam bersosial media itu sangat penting untuk menghindari dari kejahatan melalui internet. Maka dari itu, dalam mengupload data, foto, ataupun video perlu dipertimbangkan, tidak sembarangan memberikan data, apalagi sampai data pribadi yang penting. Dan mengerti mengenai kejahatan di internet dan mengerti cara mencegah adalah salah satu cara mengamankan diri dari kejahatan cyber. Baik, untuk peserta yang telah bertanya, dari kami panitia akan memilih pertanyaan terbaik dan akan mendapatkan hadiah dari panitia. Untuk orang-orang yang terpilih akan dihubungi kelanjutannya oleh pihak panitia. Sampailah kita di penghujung acara pada sosialisasi hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan, teman-teman dipersilakan untuk mengisi link absensi yang ada pada kolom chat Zoom. Akan kami berikan waktu sekitar 10 menit. Terima kasih banyak Pak Darto. Kesempatan Pak ya. Semoga lain waktu kami bisa lagi bersilaturahmi Pak ya di SMA 12.
Terima kasih juga Bu Dina Marisa Kaila sebagai pembimbing yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi hari ini. Terima kasih. Saya izin live dulu teman-teman, Bapak Ibu sekalian, karena ada suatu kesibukan yang harus saya lakukan untuk menguji skripsi. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri, Bapak Haryo, kepada dosen pembimbing Ibu Dina, dan juga terima kasih kepada Bapak Darto selaku perwakilan dari SMA Negeri 12. Terima kasih kepada teman-teman panitia dan teman-teman peserta dari SMA Negeri 12 yang sudah ingin menyempatkan hadir pada hari ini. Saya selaku MC mewakili teman-teman panitia meminta maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus lagi. Iya Bapak. Terima kasih banyak Baik, Pak. Bapak. Silakan, Pak.